Kami persilakan untuk menempati tempat duduk di atas podium. Kami ucapkan selamat datang kepada perwakilan dari Forkopimda Papua Barat. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua KPU Provinsi Papua Barat, hadir bersama jajaran Komisioner KPU Provinsi Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari hati. Salam sejahtera, selamat sore, salam bahagia, dan salam cinta untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Komunikasi Daerah Provinsi Papua Barat yang berkenan hadir, baik dari pemerintah, daerah, Pemda, umum. Karena itu sertanya adalah partai politik dan Bawaslu. Bahkan saya akan mengecek kehadiran Bapak Ibu semua. Dari Partai Kebangkitan Bangsa hadir Pak Ketua dan 2 orang anggota. Partai Demokrat 1. Terima kasih. Hanura hadir 3. Terima kasih. Partai Garda Perubahan atau Garuda hadir 2. Garuda 2 ya. Serta juga sudah menurun, maka ini dapat dilanjutkan. Selanjutnya untuk membuka ini maka dengan permohonan kuasa rapat pleno dalam rangka penetapan daftar calon tetap untuk ini pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam pemilihan umum tahun 2024 kita akan dibuka dan dimulai. Bapak Ibu serta pleno dan akibat-akibatnya yaitu penetapan daftar calon tetap ini dilihat di seluruh wilayah. Karena itu kurang lebih 4 bulan dalam rangkaian proses ini yang dimulai dengan konsentrasi atau peserta yang layak. Ketika kita sudah mendapatkan peserta 18 yang menjadi peserta resmi dan berhak mengajukan calon dari pada saat awal pendaftaran untuk itu KPU berkewajiban bersama Bawaslu memastikan bahwa sampai dengan penetapan daftar calon tetap ini calon sudah harus memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 240 tentang persyaratan calon di Protokol 111 dan 12 peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Nah karena itu daftar calon sejak awal di 580 berangsur turun sampai mendekati jumlah akhir itu adalah 567. Dari 567 itu pasca daftar calon tetap dapat sementara diumumkan dan lewat masa tanggapan 5 hari tersebut
memang belum ada tanggapan yang kemudian akan diklarifikasi oleh KPU. Namun untuk memastikan bahwa proses ini juga harus dikawal oleh teman-teman Badan Pengawas Pemilu, masukkan rekomendasi terhadap jenis pekerjaan yang dilarang atau bekerja sebagai kepala daerah, ASN, Polri, dan lain sebagainya. Terindikasi 24 orang yang kemudian diproses secara data dan prosedur tersaring menjadi 20, diklarifikasi lagi sampai dengan kemarin kami merujuk kepada 6 calon yang tentu secara ketentuan pelaksana utama kepada aparatur sipil negara adalah wajib mundur yang kemudian dibuktikan dengan keputusan pemberhentian. Dan pun jika belum diterbitkan pemberhentian, kami merujuk kepada surat dinas KPU nomor 1035 yang kemudian atas dasar tersebut kami merangkainya dalam kesimpulan pleno yang sudah kita selesaikan kemarin. 2 hari yang lalu kami surat-surat sudah persiapkan dengan target rapat pleno di TT ini bisa selesai dan besok akan dipersiapkan untuk pemilihan domestik pleno daftar calon sementara yang lalu, sehingga hasil pencermatan dari KPU, partai dan Bawaslu akan bersama-sama kita pelan dan teliti untuk mendapat legitimasi akhir. Semuanya bisa terselesaikan kembali memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 240 Undang-Undang 7 tahun 2012 berubah. Kita akan masuk kepada inti pleno, yaitu pembacaan hasil daftar calon tetap yang akan terpantau oleh layar yang sudah terregistrasi dalam sirum KPU. Selamat sore, selamat datang Pak Karol. Izin melanjutkan lagi, karena itu di layar KPU dan hasil pencermatan dari sirum yang dimiliki oleh Pak Eksekutif dan juga termasuk Bawaslu, kami sama-sama kita melakukan cross check akhir dan akan disahkan menurut bagian partai. Silakan teman-teman bagian sekretariat untuk mulai dilakukan. Apakah kita akan mulai dari partai KB ya, nomor 1 sudah berturut-turut sampai partai nomor 24 partai Ubah. Baik, saya persilakan dengan seksama kita lihat bersama partai yang mengusung atau mengajukan calon partai KP pada tim sekretariat yang akan dipandu acara dipersilakan. Provinsi Papua Barat, daerah pemilihan Papua Barat 1 untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor urut 1, Safius Kamiubun SH. Nomor urut 2, Dwianto Dedi Santoso STP. Nomor urut 3, Rosita Wanto SP. Nomor urut 4, Nikodemus Doan Siba SIP. Nomor urut 5, Sergius Rumsayor SS. Nomor urut 6, Merits Anggi Ahoren SH. Nomor urut 7, Abdul Hamid Arif ST. Nomor urut 8, Yohanes Isba SIP. Sono. Nomor urut 10, Azia Esos. Nomor urut 11, Irma Bahar. Nomor urut 12, James Rakin. Jumlah laki-laki 7, perempuan 5. Jumlah total DCT Dapil 12. Keterwakilan perempuan DCT Dapil 41,67%. Kita lanjutkan untuk daerah pemilihan Papua Barat 2. Seluruh penelitian
seleksi kalau sudah masuk dalam daftar calon tetap. Itu saja. Baik, terima kasih. Dengan demikian untuk PKB seluruh calon kita akan sah. Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 1. Nomor urut 1 Julianus Sopaiter Humayong. Nomor urut 2 David Alexander Baru. Nomor urut 3 Tirsa Olivia Wan. Semua sudah sesuai dan diterima. Terima kasih. Dengan demikian tinggal berdasarkan amanah juga 25 Dapil Papua Barat 4 bahwa yang bersangkutan sudah membuktikan keputusan Gubernur Papua Barat tentang pemberhentiannya sebagai ASN. Kemudian beliau berusaha kepada Pak Bawaslu. Hormat Ketua KPU dan Bawaslu untuk calon anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai dengan yang kami ajukan. Selanjutnya terima kasih atas bantuan dari KPU dan Bawaslu sehingga atas nama Pak Itulah di Dapil Papua Barat telah memisah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan demikian untuk dinyatakan disahkan. Andrianus Masing. Nomor urut 2 Jan Peter Pangaribuan MPA. Nomor urut 3 terhadap calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, Saudara Luis Nelson Makawi nomor 7 pada Dapil Papua Barat 1 dan Saudari Anita Dewi nomor 10 juga pada Dapil yang sama. Kita akan bersyarat karena telah memberikan surat keputusan pemberhentian dari Bupati Manokwari. Bawaslu, gimana? Terima kasih. Partai Golkar, silakan. Baik, shalom, assalamualaikum. Baik, untuk Partai Golkar dari Dapil 1 sampai Dapil 5 semua sudah sesuai. Terima kasih kami ucapkan buat Ketua KPU beserta anggota, juga Ketua Bawaslu beserta anggota. Terima kasih. Shalom, assalamualaikum. Selamat sore. Kita masuk yang untuk penulis ya. Oh di PDI, maaf, saya sudah terlewat 1 bulan yang lalu, jadi acara ini dan baik. Selanjutnya Partai Nasdem. Dokumennya lengkap dan kita akan berusaha. Apakah ada catatan dari Bawaslu Provinsi? Silakan Pak Ketua. Dari Bawaslu cocok. Partai Nasdem. Terima kasih. Dari Partai Nasdem untuk Dapil 1 sampai Dapil 5 sudah cocok dan sesuai. Terima kasih banyak Pak Ketua KPU dan anggota, dan terima kasih banyak dari pihak Bawaslu. Selamat sore. Baik, terima kasih. Dengan demikian, Nasdem akan disahkan. Dalam pemilihan dengan catatan saudara atas nama Yemias Menajan Estos, lalu 6 pada Dapil Papua 1 yang PCSN juga telah memberikan skala penelitian yang sebelumnya penelitiannya masih melewati batas waktu yang
Cocok? Partai itu? Oh ya, kita belum hadir. Baik, demikian belum disahkan. Setelah diminta dokumen, ya, atau masuk apakah ada catatan? Mungkin cocok? Ya. Untuk Partai Demokrat dari Dapil 1 hingga Dapil 5 untuk foto nama dan titel sudah pas dan sesuai. Terima kasih banyak atas kerjasama semua pihak selama ini. God bless all. Ya, partai ini partai keadilan sejahtera yang kami provinsi sebelumnya telah memenuhi syarat. Apakah ada catatan pada Bawaslu? Lanjut dari PKS, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Dengan pencermatan dari kami juga dari Dapil 1 hingga Dapil 5, BCAD dari Partai Keadilan Sejahtera sesuai. Terima kasih kepada Ketua dan Pimpinan KPU dan juga Ketua dan Pimpinan Bawaslu dan seluruh stakeholder yang berkepentingan sekaligus berperan dalam menyukseskan penetapan daftar calon tetap anggota DPR Papua Barat untuk pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian untuk partai keadilan sejahtera akan disahkan. Partai Buruh berarti. Partai Buruh. Baik, untuk partai ke-9, Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Koalisi untuk calon yang dilakukan oleh Partai PKS juga melanggar dan memenuhi syarat. Apakah ada catatan pada Bawaslu? Partai PKS, silakan. Terima kasih. Untuk Partai PKN dari semua dapil kita sesuai dengan yang kita ajukan. Terima kasih banyak untuk Bapak Ketua KPU dan Bawaslu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Kemudian PKS akan disahkan. Rakyat disahkan penelitian daftar calon. Maka kami komisi sebenarnya juga telah memenuhi syarat. Apakah ada catatan pada Bawaslu? Baik, terima kasih. Bawaslu juga sudah sesuai. Ibu Ketua, silakan. Baik, kita hormat Ketua KPU dan anggota Bawaslu dan anggota. Terima kasih. Daftar calon anggota partai politik dari Partai Hanura Dapil 1 sampai Dapil 5 sudah pas, cocok. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Partai Hanura disahkan. Kami komisi diusahakan yang diajukan sebenarnya juga telah memenuhi syarat. Apakah ada catatan pada Bawaslu? Pak Ketua, silakan. Cocok pada Bawaslu. Silakan Pak Ketua. Terima kasih banyak untuk KPU dan Bawaslu. Dari Garuda tidak maju lebar, bungkus Ketua. Partai Nasional PAN berdasarkan penelitian kami provinsi, seluruh dokumen calon partai ini juga telah memenuhi syarat. Apakah ada catatan kepada Bawaslu?
anggota dan peserta jajaran dari Bawaslu, Ketua Bawaslu, anggota dan jajaran yang telah banyak dibantu kami Partai Nasional. Dan yang kedua untuk penetapan daftar calon tetap caleg PAN Dapil 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah sesuai dan kami terima. Terima kasih. Waktu saya kembali. Terima kasih. Disahkan. Mohon maaf atas perbedaan nama, tapi untuk membaca ini hanya dibuka semua biar terpercayakan karena bisa berkurang. Bagus Pak suaranya. Suaranya bagus itu. Cocok. Jangan diganti. Iya, tidak boleh diganti. Abu Talib Kiri Barat ST, nomor urut 2, Muhsin Ziran DG Parani SAG. Apakah ada catatan pada Bawaslu? Terima kasih. Pak Ketua, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore dan selamat malam. Terima kasih buat Ketua KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya yang telah memverifikasi sesuai dengan ketentuan dari semua bakal calon hingga menjadi calon tetap sudah sesuai dengan ketentuan. Maka kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPU dan Bawaslu yang sama-sama telah berkoordinasi dengan LO kami terkait dengan semua bakal calon sehingga hari ini sudah sesuai dengan apa yang kita ajukan sejak awal, bakal calon sementara hingga daftar calon tetap sudah sesuai dengan nama, kemudian gelar dan gelar lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam. Terima kasih. Dengan demikian Partai Golkar disahkan. Keabsahan dokumen kelengkapan dan surat calon bersama daftar KPU seluruh calon juga kita akan memberi syarat. Kemudian data pada Bawaslu, silakan Pak Ketua. Terima kasih. Bawaslu juga sudah selesai. Silakan Partai Demokrat. Terima kasih Pak Ketua yang kami hormati dan anggota dalam Bawaslu dan Forkopimda yang kami hormati. Dari usulan yang telah diajukan oleh Partai Demokrat Papua Barat sesuai dengan yang kami usulkan, terima kasih untuk kinerja dari KPU Papua Barat dan berkata. Terima kasih. Dengan demikian untuk semoga disahkan. Silakan. Baik, untuk PSI berdasarkan penelitian keabsahan dokumen kelengkapan seluruh calon pada PSI juga akan memberi syarat. Catatan pada Bawaslu, silakan Pak Ketua. Untuk Bawaslu juga sudah sesuai. Silakan PSI, Pak Sekretaris. Baik, terima kasih. Untuk PSI data calon dari Dapil 1 sampai dengan Dapil 5 sesuai. Terima kasih untuk pimpinan Bawaslu beserta seluruh komisioner Bawaslu dan staf, dan juga terima kasih juga kami sampaikan kepada KPU, Komisi Ketua dan seluruh komisioner. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian PSI disahkan. Selanjutnya akan catatan dan penelitian pada tabel posisi seluruh dokumen calon pada Partai Perindo juga lengkap dan memenuhi syarat. Kemudian ada catatan pada Bawaslu. Bawaslu juga lanjut atau sesuai. Silakan Pak Ketua. Baik, terima
terima kasih Pak Ketua KPU dan jajaran serta Bawaslu serta rekan-rekan partai politik. Untuk Partai Perindo pas selesai siap bertarung. Baik, kemudian Partai Perindo disahkan. Sampai kepada partai akhir, Partai Umat, silakan. Selesai. Baik, untuk Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dalam pandangan kompetisi berdasarkan penelitian kelengkapan dan pelaksanaan dokumen seluruh calon memenuhi syarat. Pada Bawaslu silakan, Bawaslu juga sudah sesuai. Silakan dari pengurus P3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dari data yang dipaparkan dengan daftar caleg yang kami ajukan, tidak ada perbedaan dan kami anggap sama. Dan kami bisa menerima untuk selanjutnya bisa disahkan oleh Ketua KPU. Terima kasih banyak kepada pimpinan KPU beserta jajaran dan seluruh stafnya, juga kepada Bawaslu dan seluruh pihak yang terkait sudah membantu kami hingga pada titik penetapan daftar calon tetap. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian juga disahkan. Tadi kalau kita salah Ya. Silakan. Baik, untuk Partai Umat, pengurus Partai Umat ada. Pada Ada Bapak. Berdiri. calon untuk hasil penelitian memenuhi syarat. Catatan pada dua calon yang mendapat rekomendasi Bawaslu karena ASN katakan disahkan. Dikasih saja langsung ke kami. Pada yang semua sendiri menjadi usul yang masuk ke apa tidak berpikir kami jalankan. Karena itu pasca penetapan ini kita Bawaslu determinasi atau kondisi yang layani untuk menjelaskan detail misalnya kasus berikutnya apa kelanjutan kalau setelah karena kan ini kasih waktu 10 bulan ya, jadi kalau 10 bulan ini kan tergantung di angka terakhir pasti setelahnya ada pendekatan pimpinan sampai dengan batas itu keberlakuan terhadap mereka yang nanti diteruskan kemudian karena kan suara sudah masuk jadi kelanjutan sekali seperti itu biasanya akan ditegaskan lainnya seperti apa apakah ada masalah khususnya sama dengan dunia untuk diri karena pidana bahkan tidak untuk kemungkinan kalau tiba-tiba juga ada laporan masuk masih ada yang belum tidak 5 tahun belum 5 tahun kan ketika di TBS ya suatu waktu bisa terbukti kemudian dari pelayanannya strategis dan lebih tugas disampaikan ke media atau petugas lingkungan. Begitu Pak Ketua. Ya, Bawaslu tidak keluarkan rekomendasi. Saya prinsipnya saya yakin.
kepada Ketua beserta anggota KPU Provinsi Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan membacakan surat keputusan. Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat dalam pemilihan umum tahun 2024. Diktum ke-1 menetapkan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 yaitu 1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana demikian. 12. Partai Amanat Nasional. 13. Partai Bulan Bintang. 14. Partai 19. Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. November 2023, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, Mas Kai semuanya, kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kepada yang sudah ikuti hari ini adalah rapat pleno terbuka penetapan daftar calon tetap jenis pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam pemilu tahun 2024. Sebanyak 567 calon sudah ditetapkan dengan syarat. Selanjutnya menuju persiapan kampanye tadi sebelum ada setelah maskapai pun diterbitkan, memang sebelumnya 3 hari setelah itu harus berkampanye, jadi diatur dengan perubahan dimaksud 27 tahun 2003 bahwa 25 hari ke depan rehat dulu masa kampanye sampai presiden dan wakil presiden ditetapkan dalam daftar calon tetap, lalu kampanyenya serentak presiden, DPR, DPD, kemudian DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota. Bawaslu akan mengawasi dan sama-sama kita akan menjaga Kamtibmas untuk Papua Barat yang lebih baik. Kami mengapresiasi semua pihak yang telah membantu, terutama juga pihak Badan Regional Karya Manokwari ya, yang cepat melayani 24 nama, memberikan keterangan yang baik, klarifikasi yang berjalan dengan pemerintah daerah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ada hal yang dibahas oleh Bawaslu, silakan. Jadi Ketua, penetapan ini masih akan berubah kah karena ada satu ganjalan, satu calon yang terkendala administrasi pensiunnya itu? Penetapannya sudah jelas, 560 ini sudah sah, jadi daftar tetap. Tapi terhadap satu calon yang sebagai sebuah tadi diberi kompensasi, diberi ruang atau waktu dalam waktu terlambat karena berlaku surat edaran KPU tadi 1035 agar menunjukkan keputusan pemberhentian atau pensiunnya dalam kesempatan pertama. Karena yang bersangkutan sebetulnya sudah pensiun TMT 1 tahun lalu Februari 2022, sebetulnya dokumennya sudah ada. Maka ada di pemberlakuan khusus dalam hal itu dipercepat. Kami tidak menggunakan 1 bulan, tapi 1 minggu. Maka kami surati kepada rumah untuk bisa membuktikan pasca pensiun dari Pak Yohan. Semakin cepat maka ya itu yang kita usahakan supaya bisa secara administrasi berproses. Apa yang kami lakukan ada dasarnya dan karena itu ini kita bercepat supaya mempermudah kerja selanjutnya. Setelah penetapan ini apa tahapan selanjutnya, Pak Ketua? Ya, tahapan selanjutnya tentu dengan dasar ini logistik pertama sudah disiapkan baik milik Kabeltis, Gembos,
dan tinta yang kemudian itu kan sudah berdasarkan data TPS 1923 TPS. Berarti menunggu logistik 2 yang dimaksud adalah logistik surat suara dan lain-lain yang itu berdasarkan jumlah DCT yang hari ini digunakan tersebar di 18 partai. Silakan Pak Bawaslu. Seharusnya hari ini kita berharap semua penyelenggara secara kemudian harus menangkap prinsip yang sama dengan usaha partai yang lain, berusaha secara maksimal dengan persyaratan dipenuhi. Maka berharap hal yang sama juga kalaupun memang 1 minggu. Kalau saya sih sebenarnya tidak 1 minggu, yang penting paling lambat sebelum KPU mengajukan proses pengusulan percetakan surat suara itu. Karena nampaknya memang jika memang tidak ataupun sampai di atas tanggal 3 Desember, saya agak khawatir soal norma yang kemudian dipakai misalnya menghapus atau menghilangkan itu, karena sepanjang yang kita mengetahui itu jika yang berhalangan tetap setelah ditetapkan sebagai daftar calon tetap, dan itu yang kemudian kita bisa seperti pengalaman 2019. Harapan kita pada intinya ini soal komitmen KPU dan juga komitmen partai ya. Kalau dari Bawaslu kita tidak kalau soal rekomendasi kita kan sudah keluarkan rekomendasi. Sebenarnya rekomendasi Bawaslu lah yang menjadi dasar proses ini sampai hari ini kita lancar-lancar semua ini kan. Nah itu bagian dari rekomendasi karena kita mitigasi bahwa kalau tidak itu kita tidak lakukan. Hari ini bisa saja lebih dari 5 atau 6 yang bisa TMS hari ini. Nah itu saya kira ini yang kemudian kita memandang ada potensi itu. Mungkin kita lihat bersama hanya beliau ya Pak Yohanes, tetapi bukan dalam konteks TMS. Tapi ada pertimbangan kemanusiaan ya. Kita menyiapkan dari sakit dan seterusnya. Tapi juga itu tidak menjadi alasan juga bagi partai untuk karena bagi saya harus ada asas keadilan. Partai lain boleh berusaha keras, tapi berharap umat juga kemudian punya tanggung jawab. Mungkin itu.